Salam, saudara. Dalam membangun sebuah hubungan, kita membutuhkan komitmen. Dalam hubungan pernikahan membutuhkan komitmen untuk saling setia. Dalam hubungan kekerabatan kita membutuhkan komitmen untuk saling menghargai satu sama lain. Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga perlu komitmen untuk membuat kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Komitmen Daniel untuk tidak mau menajiskan diri di hadapan Tuhan karena dia tahu benar bahwa kehidupan raja pada orang-orang Babel waktu itu adalah orang yang memang tidak kenal Tuhan dan kehidupan mereka najis di mata Tuhan. Sehingga Daniel berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya, termaksud dengan menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita tahu bahwa santapan raja itu santapan yang nikmat, yang enak, namun dipenuhi dengan berbagai macam pesta pora, kemabukan dan sebagainya. Dan ini yang membuat menjadi alasan Daniel untuk tidak mau ikut ambil bagian dalam pesta jamuan raja. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 3 hal yang kita belajar mengenai komitmen Daniel untuk tidak mau menajiskan dirinya. Yang pertama, Daniel berkomitmen untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ia tidak mau makan santapan raja karena ia tahu diri kalau ketika ia berada di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan, dia harus tampil beda. Daniel tahu menahan diri. Inti dari kebijaksanaan itu sebenarnya bukan pada hal makanan saja, tetapi dari takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, kita akan menemukan bahwa Daniel benar-benar berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang enak. Dia mencukupkan diri, menahan diri dengan apa yang ada, dan terbukti bahwa ketaatannya di hadapan Tuhan membuktikan bahwa ia lebih cerdas dari orang yang makan dengan santapan raja. Itu hal yang pertama, bahwa Daniel untuk menjaga hubungannya tetap harmonis, hubungannya tetap intim dengan Tuhan, ia berkomitmen untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan atau santapan raja. Akhir-akhir ini di zaman sekarang banyak orang mulai nyaman dengan hal yang namanya kenikmatan, dengan hal yang namanya bisa untuk memenuhi kepuasan diri. Tapi mulai dari sini kita belajar lewat Daniel bahwa kita harus belajar menahan diri. Kalau memang itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh, maka kita perlu untuk membatasi diri. Tidak salah kita makan enak, tidak salah untuk kita punya kehidupan yang lebih bagus, tidak salah kita punya uang banyak, tapi semuanya harus didasari dengan takut akan Tuhan, sehingga hubungan kita tetap terjaga dengan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang komitmen, ketika Daniel dia mau lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih membangun hubungannya dengan Tuhan, ia berkomitmen untuk tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel yang disembahnya. Ia tidak mau untuk menyembah berhala orang Kasdim. Kita lihat Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ini berbicara soal Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak mau, teman-teman, daripada Daniel ini yang tidak mau untuk menyembah berhala. Mereka punya komitmen untuk tetap tinggal dan menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Satu hal yang luar biasa, di mana komitmen itu terjadi dalam kehidupan ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada keberanian yang besar untuk menentang ketidakbenaran,
yang dimana mereka dipaksa untuk menyembah patung emas, namun karena ketetapan mereka, komitmen mereka untuk tetap menyembah Tuhan, mereka berani melawan titah raja dan Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Nah, berhala saat ini adalah hal-hal atau sesuatu yang menjauhkan kita, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Jadi kalau masalah uang membuat kita lupa Tuhan, hal itu menjadi berhala dalam kehidupan kita yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjauh. Kalau masalah pacaran atau masalah pria atau wanita membuat kita jauh dari Tuhan, kita tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau ibadah dan lain sebagainya, itu merupakan berhala dalam kehidupan kita. Atau karena kita sudah mulai punya jabatan, kita tenar, kita punya penggemar yang banyak, terus kita melupakan, kita mulai sombong, kita mulai lupa Tuhan, kita mau melupakan jam-jam ibadah, kita mulai tidak punya lagi komitmen untuk punya waktu dengan Tuhan. Hal-hal ini menjadi berhala dalam kehidupan kita. Maka dari situ kita harus punya ketetapan seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyembah Allah lain selain Allah Israel. Maka kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang Kristen, kita pun harus berketetapan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, menikmati firman-Nya, membaca firman-Nya, dan juga memberi kesaksian beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, mereka berkomitmen untuk tetap setia dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Baik Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya ketetapan yang besar di hadapan Tuhan untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup setia di hadapan Tuhan dan saleh. Kita melihat di ayat yang ke Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Berarti hal ini sudah berlangsung terus menerus, tidak punya jeda dalam kehidupannya bahwa ia berhenti untuk memuji Tuhan. Tapi setiap hari, bahkan bukan 1 kali tapi 3 kali dalam sehari, ia membangun relasi yang intim dengan Tuhan, ia membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia berkomitmen untuk setia dan saleh, sehingga ketika mereka setia di tengah-tengah orang yang jahat seperti ini, mereka setia dalam doa, mereka setia dalam kehidupan mereka dengan Tuhan, maka Tuhan membela mereka. Keempat anak muda ini menjadi contoh, baik Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi contoh bagaimana komitmen yang mereka punya, mereka terus jaga di dalam kebenaran Tuhan. Mulai akhir-akhir ini, setiap orang sudah tidak mau setia dengan Tuhan. Banyak orang mengaku cinta Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka tidak setia. Malas beribadah, malas ke gereja, malas untuk membaca firman setiap hari, namun mengaku bahwa mereka cinta Tuhan. Ini hal yang sangat kontras. Kita harus melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Ketika kita menyatakan kita setia dengan Tuhan, kita pasti menuruti perintah-Nya, kita pasti setia untuk beribadah, kita pasti setia ke gereja, kita pasti setia untuk berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa itu punya keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, kita berdoa, kita punya ketenangan. Selain itu, kita juga saat kita mempunyai keberhasilan, kita mendapat berkat. Ketika kita berdoa, kita akan merasa tahu diri bahwa semua yang kita dapat itu dari Tuhan. Jadi baik susah maupun senang, ketika kita berdoa, kita punya hati yang selalu melekat dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan dengan 3 hal penting ini. Dan juga mari kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan, menjadi tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita setia untuk mengikut ibadah baik di gereja kita masing-masing atau di kelompok doa kita masing-masing, dimanapun itu. Mari beritakan firman Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.